Halo guys, assalamualaikum, selamat datang di NN Top 11 Channel. Di kesempatan kali ini, saya akan menjawab pertanyaan yang sering diajukan oleh pemula, yaitu mengenai game Top 11 yang sering dianggap pay to win oleh sebagian pemula yang belum memahami cara bermain Top 11. Jika kita berbicara tentang game pay to win, sepertinya hampir semua game yang ada di Play Store pay to win guys. Tinggal bagaimana kita menyikapinya dan memainkannya. Dan di dalam dunia sepak bola selalu ada klub yang memiliki finansial yang lebih baik. Contoh di La Liga Spanyol, ada dua klub kaya raya seperti Real Madrid dan Barcelona, dan beberapa klub lain yang memiliki keuangan klub di bawah mereka seperti Atletico Madrid dan Valencia. Lalu di Liga Inggris saat ini ada lebih banyak klub kaya raya seperti Manchester City, Chelsea, Manchester United, Liverpool, dan Arsenal. Dan yang terbaru ada Newcastle United setelah diakuisisi oleh Sultan Arab Muhammad Salman, putra Raja Salman. Kemudian di Liga 1 Prancis dan Jerman ada dua nama klub kaya raya seperti Paris Saint-Germain dan Bayern Munchen. Dan di Liga Italia ada Juventus, dan sisanya hampir memiliki finansial yang seimbang atau malah lebih rendah. Jika kita membahas mengenai kesuksesan sebuah tim hanya diukur dengan uang, mari kita nostalgia ketika Leicester City berhasil menjuarai Liga Inggris pada musim 2015-2016. Leicester kala itu hanya menjadi tim non-unggulan atau underdog di Liga Inggris, yang hanya berisikan pemain-pemain yang tidak terlalu terkenal. Dengan finansial yang terbatas, The Fox atau julukan Leicester City berhasil menjuarai kompetisi paling bergengsi di tanah Inggris, mematahkan dominasi klub-klub unggulan seperti Manchester City, Chelsea, Liverpool, dan Manchester United. Saat itu The Fox berhasil mendatangkan pemain-pemain bertalenta dengan harga murah, berbanding cukup jauh dengan rival mereka yang mendatangkan pemain bertabur bintang dengan harga yang tentunya fantastis. Tapi dengan sekuat yang ada, The Fox berhasil menjelma menjadi tim yang ditakuti oleh tim-tim besar di Liga Inggris hingga saat ini. Dan yang terakhir, The Fox berhasil mengangkat trofi FA Cup setelah mengalahkan Chelsea di final musim 2020-2021. Dari sana kita bisa belajar bahwa kesuksesan sebuah tim tidak bisa diukur dengan uang guys. Seperti kata Jose Mourinho, uang bukan segalanya. Meskipun saya tahu kemungkinan sukses lebih besar jika kamu memiliki banyak uang. Begitupun ketika kita bermain game Top 11. Di sini kita bisa belajar banyak hal, karena setiap manajer punya pilihan tersendiri bagaimana mereka mengelola timnya dengan baik. Sebagian orang akan memperkuat timnya dengan top up untuk membeli token dan sebagainya. Dan sebagian lainnya free flyer yang hanya mengandalkan keadaan yang serba terbatas. Tidak ada yang salah dengan apa yang mereka lakukan demi tim, meskipun terkadang kita merasa dirugikan, karena tim yang kita kelola harus menghadapi tim yang bertabur bintang dan memiliki kekuatan yang mumpuni guys. Karena setiap manajer pasti ingin timnya meraih hasil yang baik untuk selalu menang di setiap pertandingan. Apapun akan mereka lakukan, termasuk mengamburkan uang demi game. Kamu harus tetap menghargai apa yang mereka lakukan guys. Di dalam game Top 11 kita ditugaskan bukan hanya meraih trofi, tapi membangun sebuah tim. Membangun sebuah tim kecil yang mampu bersaing dengan tim-tim besar lainnya. Di sini kita belajar bersabar karena kesuksesan tidak ada yang instan, butuh proses dan waktu yang sangat panjang. Oke guys, sebelum kita membahas lebih jauh, jika berkenan saya mohon dukungannya dengan cara klik tombol like, subscribe, dan tekan juga tombol loncengnya agar teman-teman selalu tahu update terbaru dari NN Top 11 Channel. Oke guys, banyak yang menganggap bahwa untuk bersaing menjadi juara di dalam game Top 11 harus memiliki pemain bertabur bintang. Padahal tidak selalu seperti itu. Ketika kamu memiliki ambisi besar untuk selalu menang dan meraih trofi di akhir musim, justru tim kamu akan kesulitan. Dan di dalam game Top 11 sistemnya bukan hanya pay to win, tetapi penyesuaian tim kamu dengan tim lawan. Semakin besar tim kamu, semakin sulit lawan kamu. Jikapun kamu memiliki banyak uang untuk memperkuat tim kamu, yang dimaksud uang di sini yaitu uang sungguhan yang akan kamu gunakan untuk top up, bukan uang di dalam game. Mungkin di awal kamu akan merasakan kesuksesan secara instan, tapi setelah itu kamu akan mendapatkan lawan yang seimbang, lawan yang memiliki mutu kelas tim kamu dan yang pasti bisa lebih sulit dari itu. Lalu apakah manajer free flyer bisa merasakan kesuksesan tanpa top up untuk memperkuat tim? Jawabannya tentu saja bisa, asal kamu mau bersabar membangun tim dengan baik setiap harinya. Karena menurut saya sukses bukan hanya sekedar meraih trofi di akhir musim.
Kita bisa ambil contoh mantan manajer Tottenham Hotspur Mario Pochettino yang gagal mempersembahkan trofi untuk Tottenham Hotspur, tapi masih bisa disebut sukses menangani The Line. Kesuksesan Pochettino bukan dilihat dari berapa banyak dia meraih trofi, tapi kesuksesannya dilihat dari caranya menangani tim, mendidik anak asuhnya hingga menjadi pemain kelas dunia yang disegani oleh tim lawan. Mungkin akan ada yang bilang jangan samakan antara sepak bola nyata dengan sebuah game. Justru dengan itu kita bisa mengambil inspirasi dari sepak bola nyata dan dituangkan ke dalam game. Dari sana kita bisa belajar banyak hal mengenai sepak bola. Kita bisa melakukannya meskipun hanya free fire. Yang terpenting kamu harus melatih pemain setiap hari untuk mendapatkan bonus latihan minimal 8%. Lalu memastikan kondisi pemain kamu bugar sebelum pertandingan dan pastikan juga moral pemain minimal sangat baik. Dan tidak perlu tim kamu berisikan pemain bertabur bintang untuk tetap bersaing memperebutkan gelar juara. Saya akan memberikan sedikit contoh ketika tim saya yang baru level 5 mencoba membalikan keadaan setelah menelan kekalahan 1-3 di leg pertama perempat final Liga Champions musim ini. Meskipun tim saya bermain bagus di Liga dengan berhasil mengumpulkan 50 poin dari 19 pertandingan, selisih 6 poin dari posisi kedua klasemen. Tapi itu tidak cukup membawa tim kita meraih hasil bagus di Liga Champions. Karena di Liga Champions kita akan menemukan lawan yang aktif dan tentu saja mereka menginginkan hal yang sama, yaitu menjadi yang terbaik, guys. Teman-teman bisa melihat di sini tim saya hanya memiliki mutu yang cukup rendah dan begitupun tim lawan. Seperti yang sering saya jelaskan, semakin besar tim kamu, semakin sulit lawan kamu. Buat teman-teman yang memiliki tim dengan mutu rendah, kamu tidak perlu takut dan khawatir. Kamu masih bisa melakukan yang terbaik tanpa harus top up. Yang penting kamu bisa mengelola klub dengan baik. Kamu bisa melakukannya, tentu saja. Tim saya menelan kekalahan 1-3 dan tim lawan tentu lebih diunggulkan untuk bisa menyingkirkan tim saya. Jika dilihat dari kualitas mutu rata-rata, memang kedua kesebelasan memiliki mutu yang cukup rendah, guys. Tapi kekuatan kedua tim tidak jauh berbeda. Masih ada harapan menang meskipun kemungkinannya sangat kecil. Tapi selagi kita mau berusaha, tidak ada yang tidak mungkin. Semua bisa terjadi. Di leg kedua babak perempat final Liga Champions, tim saya berhasil membalikkan keadaan dengan mengalahkan tim lawan dengan skor 3-0 tanpa balas untuk lolos ke babak semifinal dengan agregat 4-3. Ketika kita hadir di sisi lapangan untuk mendampingi tim, keuntungan menang selalu ada. Apalagi jika kamu memahami taktik dan strategi apa yang kamu sukai dan kamu mengenal betul pemain yang kamu miliki, kemungkinan menang semakin besar, guys. Jadi buat teman-teman yang ingin bermain top 11 tanpa modal, kamu tetap masih bisa melakukannya. Tips dan triknya sudah banyak saya buat di channel saya NN Top 11, guys. Meskipun terkadang tidak selalu membawa tim kamu juara, seenggaknya kamu bisa mengambil inspirasi dari apa yang saya lakukan ketika bermain top 11 dengan modal seadanya. Cukup sekian pembahasan kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam Top 11 Indonesia.